Cerita tentang sosok yang satu ini bukan hanya cerita tentang tanggung jawabnya sebagai wali kota Makassar. Tentu juga bukan semata tentang cerita yang tentang prestasinya yang kita tahu ini berderet memanjang. Bahkan cerita tentang dirinya ini kita cerita tentang mimpi-mimpi besarnya, tentang cintanya kepada keluarga dan hormatnya yang tak bertepi kepada kedua orang tuanya. Dan pemirsa, di VIP of Indonesia kali ini kami hadirkan Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Ya, dan langsung saja saya berbincang dengan Pak Dhani Pomanto, biasanya akrabnya kita panggil Pak DP ya Pak ya. Oke Pak, saya mau berbincang ini tentang lebih ke profiling Bapak sebagai Wali Kota Makassar. Kita sudah tahu banyak tentang prestasi-prestasi Bapak, apa yang Bapak kerjakan, bahkan setiap hari media itu diramaikan pemberitaan tentang Bapak. Tapi saya mau tahu, Bapak ini kan seorang arsitek dulunya ya, sebagai konsultan tata ruang juga. Bahkan pernah menjadi dosen jurusan arsitektur di Unhas Universitas Hasanuddin. Tiba-tiba jadi wali kota Makassar itu kenapa bisa Pak? Banting setir atau takdir ini? Ini menarik memang. Dulu saya 4 wali kota sebelum saya konsultan kota ini. Mulai dari Pak Malik bin Masri, Pak Amiruddin Maula, Pak Ilham Arif Sirajuddin, Pak Heri, jadi ada 5 lah. Dulu kamilah yang banyak memberi input soal kota ini mau diapain gitu, dan kami juga banyak menerima visi misi dari beberapa wali kota, di samping memang original ide dari kami. Nah, setelah kami pengalaman dengan 5 wali kota sebelum kami, maka memang terbetik, sedangkan kita beri ide kemudian dilaksanakan kira-kira persentase melaksanakan hanya 50%, bagaimana kalau kita sendiri? Itu pun terlintas setelah waktu itu saya didesak oleh beberapa tokoh masyarakat, terutama salah satunya ada profesor, sampai sekarang ini beliau mendampingi saya, mendesak waktu itu ada 31 calon wali kota. Yang kemudian saya sendiri tidak pernah pasang spanduk, tidak pernah. Dan saya sama sekali tidak berminat sama sekali, karena saya tahu kekurangan saya. Saya tahu kondisi saya. Saya ini kan secara kultur politik, saya bukan politikus. Secara di Makassar juga pandangan saya pertama bahwa hanya anak-anak orang besar lah yang bisa jadi wali kota, karena sejarahnya ya seperti sebelum saya ini kan orang-orang terkenal semua orang tuanya. Saya bukan siapa-siapa. Nah, kedua, harus betul-betul orang yang mengakar secara etnisitas di Sulawesi Selatan. Kami juga nggak punya itu. Nah, kemudian harus punya terah politik. Kami juga nggak punya. Jadi saya tahu bahwa saya tidak punya apa-apa. Tapi kemudian karena desakan, ada satu kata yang membuat saya terus terhentak dan terus mau. Dia sampaikan begini, Pak Dhani kan tahu sekali, orang yang paling tahu Makassar itu Pak Dhani, karena sudah mendampingi 5 wali kota. Jadi tahu sakitnya, tahu sehatnya, dan tahu obatnya. Nah, gara-gara kata-kata itulah ya saya bismillah kalau begitu. Nah, itu pun saya mau menguji dengan beberapa orang. Waktu 3 orang mendesak saya juga marah sebenarnya, karena saya bilang saya ini uang nggak ada, kemudian tantangan begitu besar di depan, saya enak saja. Kalian bertiga main dorong-dorong. Oke, kita buat 30 orang lebih besar. Setelah 30 orang juga mendesak saya loh, kamu kan cuma 30 orang. Nah, dibuatlah 400 orang. Saya ingat sekali di Hotel Sahid. Nah, baru kemudian 400 orang itu menyampaikan, akhirnya dia mendorong saya. Nah, akhirnya saya mengambil satu kata yang membuat tantangan itu semakin rumit. Misalnya begini, saya cuma lahir di Makassar, ibu bapak saya tidak lahir di Makassar. Seperti apa menurut pandangan Anda? Maka ada 40 budayawan menguji saya tentang kemakassaran saya. Nah, pada saat itulah justru para budayawan bilang, Andalah yang sesungguhnya.
yang dikatakan orang Makassar Kira-kira apa lahir. mungkin bisa sebutkan satu atau dua yang kemudian mereka jadikan sebagai satu dasar mengatakan Anda ini Makassar banget. Karena saya lahir, saya paham betul Makassar, tentang pemahaman soal Makassar. Karena saya lahir di lorong. Oke. Saya bergaul dengan 5 wali kota sebelumnya, saya tahu persoalan kota. Jadi orang yang paham betul Makassar itu adalah sesungguhnya orang Makassar. Begitu kata budayawan. Nah, disitulah saya menyatakan diri maju. Oke. Padahal bukan birokrat, bukan politisi, terahnya tidak ada apa-apa. Saya bukan anak bangsawan, saya bukan anak orang kaya, tidak ada sejarah sama sekali jadi politician. Oke, dan artinya Bapak kemudian membuka sejarah baru terpilih menjadi seorang wali kota yang kalau kita lihat dari secara poin-poin tersebut Bapak mungkin tidak ada, tapi Bapak sangat tahu Makassar begitu. Iya. Pak Dhani, tadi Anda menyinggung soal lorong. Apakah itu kemudian yang membuat Anda merasa bahwa lorong itu sangat berarti, kemudian Anda mengembangkan lorong itu menjadi ada beberapa program Bapak yang kita tahu tidak pernah lepas dari yang namanya lorong. Salah satunya adalah lorong wisata sendiri. Apa sebenarnya makna lorong buat Bapak? Kita jadi politician itu harus punya satu hal, namanya komitmen. Sejak awal dengan membranding diri anak lorongnya Makassar, anak lorongnya Makassar, memang saya ingin memberi gambaran bahwa saya ini lahir di lorong. Kesangattahuan saya soal Makassar itu bukan hanya sebagai perencanaan Pantai Losari dan lain-lain, tapi yang paling sulit pun karena saya lahir di situ adalah di lorong. Maka komitmen saya untuk merubah lorong adalah sel-sel terkecil kota ini atau sel kota ini adalah sebuah komitmen sejarah dan komitmen saya dunia akhirat, karena disitulah roots atau akar sosial kota ini. Nah, sehingga itulah bentuk komitmen. Komitmen itu pokoknya sekali lorong tetap lorong, tapi yang lain kita kembangkan. Tapi rootsnya, akarnya itu menjadi bagian yang inti, menjadi konsensus dan komitmen saya. Jadi konsensus dengan siapa? Dengan saya, dengan Allah, bukan sama manusia. Saya mau sejahterakan masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat bawah, roots. Di mana? Di lorong. Lorong itu hanya lokus. Pada prinsipnya itu adalah social roots, akar sosial yang paling. Anda ingin membangun Makassar, maka Anda mulailah dari sebuah dasar itu sendiri, yaitu lorong-lorong itu. Saya ini kan berpikir paradigma arsitektur. Oke. Bahwa paradigma arsitektur itu mulai dari sebuah anatomi. Kalau kota itu sebagai sebuah badan atau manusia, maka yang paling menentukan, kadang-kadang orang berpikir kan begini, organ, ada jantung, paru-paru. Kalau arsitek itu berpikir lebih filosofis. Sesungguhnya mati, hidup, sehat, sakitnya seseorang ditentukan oleh sel. Karena di jantungmu ada sel, di mata ada sel. Sel itu adalah seluruhnya. Maka lorong itu adalah sel. Membangun kota tanpa membangun lorong, ibarat kita make up orang tanpa memperhatikan kesehatan yang sesungguhnya. Itulah lorong. The city cell, the economic cell, the social cell. Dan itulah ilmu yang Bapak kemudian terapkan dalam Kota Makassar. Betul. Dan sebagai seorang wali kota, ini periode kedua Bapak begitu ya. Anda telah meraih begitu banyak penghargaan. Terakhir kita tahu tanggal 31 Agustus dari BNN Pak. Dan itu juga lagi-lagi penghargaan untuk lorong wisata. Iya betul. Ya, apa sih sebenarnya arti begitu banyak penghargaan yang Bapak sudah terima ini? Bapak menganggap ini penghargaan ini sebagai apa ini Pak untuk kehidupan Bapak? Saya tidak pernah buru penghargaan. Itu pertama. Dan penghargaan bukan tujuan akhir saya. Penghargaan itu hanya sebuah tanda bahwa kita kerja baik. Sebuah tanda bahwa organisasi sudah bekerja dengan cukup baik. Saya di periode pertama, kalau soal hitungan penghargaan, saya sudah mendapatkan 198 penghargaan. Di periode pertama, ya, belum dengan periode kedua. Dan kalau penghargaan yang tertinggi dari yang tertinggi adalah Prasamya Purnakarya Nugraha. Itu hanya didapat oleh beberapa kepala daerah, dan itu pun didapat dalam 2 periode. Contoh di Ibu Risma di Surabaya itu 2 periode. Kemudian Pak Abdullah Asar Anas itu 2 periode. Pak Saharu 2 periode. Kami 1 periode. Jadi 1 periode itu cukup sulit, cukup sulit. Artinya, tapi itu apakah membuat kita buruk? Enggak, itu hanya sebagai tanda saja. Karena
prinsipnya karena filosofi saya itu kan lebih sederhana daripada visi misi saya. Filosofi saya menjadi wali kota atau filosofi hidup saya itu sederhana. Disayang banyak orang, mati masuk surga. Nah, artinya kita mengabdi itu supaya disayang orang. Supaya kita fi dunia wal akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Nah, kebetulan bagaimana membuat orang cinta sama kita, jawab persoalannya dia. Jawab kebutuhannya dia. Berikan solusi. Nah, di mana kita berikan solusi? Orang yang membutuhkan, di mana? Orang-orang di mana sel-sel ekonomi begitu kecil dan kemampuannya rendah. Disitulah kita berada. Nah, maka kenapa lorong dengan berbagai program. Nah, bagaimana dengan lorong wisata? Itulah seri terakhir, the last series of lorong. Jadi dulu kita punya namanya lorong tidak rantasan, terus lorong smart lorong, ada bertahap, lorong sehat, longset, kita punya lorong KB, lorong garden longgar, kemudian lorong inflasi. Nah, itu milestone dulu semua. Sekarang lorong yang the last seri terakhir yang kita keluar adalah lorong wisata. Ini semuanya bagaimana kondisi ekonomi bisa bangkit, bagaimana kaki lima bisa, UMKM bisa berdaya, bagaimana sirkular ekonomi ada di situ, bagaimana kohesivitas sosial terbentuk, bagaimana gender berdaya, banyak. Oke, itu Bapak ke masyarakat. Bagaimana dengan Bapak ke dalam, ke bawahan-bawahan Bapak? Gaya kepemimpinan seperti apa sebenarnya yang dimiliki seorang Dani Pomanto? Jadi memang ini memang yang paling sulit adalah membuat bagaimana gap antara pikiran-pikiran saya dengan SKPD. Karena saking canggihnya ini Pak, visi-visi Bapak atau misi-misi yang Bapak jalankan untuk mencapai visi itu, saya dapat bocoran nih, banyak juga yang dibawa Bapak susah untuk mewujudkan apa yang jadi mimpi-mimpi Bapak. Jadi saya selalu, kan gak ada waktu. Iya. Jadi capacity building building capacity-nya terbatas. Jadi kami melakukan, saya biasa rapat itu hari Sabtu atau hari Minggu, malam. Bukan rapat sebenarnya, itu capacity building. Memberi motivasi, mengoreksi, terus memberi inspirasi, mengajarkan proses, mengajarkan sistem, mengajarkan definisi, mengajarkan cara berpikir. Saya tiap minggu itu sebenarnya itu lebih capacity building. Dan saya tidak mau menunggu. Jadi kalau saya menunggu 51 SKPD saya siap, tidak ada saya bisa bikin. Jadi saya cuma butuh 1-2 orang. Kemudian saya menambahkan dari luar. Kan begini, dalam sebuah teori birokrasi yang dikembangkan oleh, saya lupa namanya, seorang profesor dari Swiss atau Swedia, tentang kondisi birokrat. Birokrat itu ibarat ketimbang. Itu ada binatang ketimbang namanya. Iya. Ya, apa sih kalau bahasa ketimbang ya? Ketimbang. Bukan. Ketimbang yang dikasih yang loncat itu kan? Iya. Yang dimasukkan dalam kotak kaca. Jadi begitu dia masukkan kotak kaca kan dia melompat, tapi kan kena kotak kaca terus. Iya. Jadi sekelompok ketimbang di kotak kaca. Loncat, tidak berhasil diloncat, akhirnya dia tidak mau meloncat lagi. Dibukalah kotak kaca itu. Biar diganggu itu ketimbang, dia tidak akan meloncat karena dia sudah merasa untuk apa saya meloncat. Ya. Begitu di otaknya. Anda menganggap bahwa birokrat seperti itu sudah terpola oleh aturan, cara berpikir yang itu terus. Bukan pengalaman tapi pengulangan dialami. Nah, terus gimana membuat ketimbang itu meloncat? Padahal dia harus meloncat. Hakikatnya dia harus meloncat. Ambil ketimbang baru. Gabungkan ke situ. Baru begitu ketimbang baru meloncat, baru mereka meloncat. Itulah teori yang saya pakai. Jadi saya tidak perlu semua siap. 3 orang saya siap, saya ambil dengan tim saya di luar. Begitu ini jalan, nah ketimbang ini ibarat ketimbang ya, dia akan meloncat juga. Mau tidak mau. Yang tidak bisa meloncat ya terpaksa dikasih keluar di kotak. Mereka kemudian untuk harus berpikir. Baik, itu tadi Anda jelaskan mengenai bagaimana Anda kemudian ke bawahan, ke masyarakat, ke bawahan, atau kita katakan jangan bawahan lah, tapi tim Anda. Tim, ya. Seperti itu. Nah, ke keluarga pun Anda juga menarik ini ceritanya, karena bulan Maret lalu
istri Anda sendiri sempat komplain ketika supirnya tidak lulus. Kita Ya. tahu ada program Laskar Pelangi Ya. yang restrukturisasi yang non ASN begitu ya Pak ya. Kemudian juga anak-anak sendiri juga sempat komplain karena temannya tidak lulus. Artinya orang-orang di sekitar Anda pun tidak Anda berikan akses yang besar, padahal sebenarnya mereka bisa karena mereka sangat dekat dengan Anda. Apakah memang itu adalah gaya seorang Dhani Pomanto Ya. juga? Sulitkah meluluskan mereka Pak? Jadi begini, kita sebagai pemimpin itu satu hal kalau kita mau dihargai masyarakat, jangan ada konflik interest. Saya ini waktu jadi wali kota, lagi jaya-jayanya konsultan saya. Oke. Kemudian saya tutup saya punya konsultan, karena saya tidak mau konflik interest. Saya punya pegawai 50, tapi terpaksa saya harus tutup. Kan bisa saja saya kasih anak saya, kerja di proyek di pemerintah kota. Kan rata-rata, bukan saya tuduh siapapun ya, tapi kan kesempatan karena kan saya tidak mau. Itu ada di setiap. Iya, saya coba lihat. Kalau anak saya yang pertama, memang dia sudah dewasa Pak semua. Coba itu anak saya yang kedua, kalau dia tahu di mana saya punya ruangan di balai kota, nggak pernah datang. Saya didik mereka memang, bukan sebagai anak wali kota, sebagai anak lorong, sebagai orang yang sama seperti orang lain. Nah, maka hal yang pertama kalau kita mau adil sama orang lain, adil terhadap diri sendiri ya. Kalau tidak, terus mau dibikin apa? Iya. Ya, memang marah-marah pagi-pagi. Kenapa begini, orang sudah puluhan tahun dengan kita? Saya bilang, ya tidak lulus. Jangan tanya saya, tanya yang tes. Masa saya ditanya? Nah itu kan sistem. Kita konsisten membuat sistem dengan sistem CAT yang saya buat sangat fair. Dia sendiri yang akses, dia sendiri yang isi. Nggak lulus ya berisiko. Tapi kan ceritanya mereka dekat Pak sama kita. Itu kekurangan saya. Iya. Tidak ada sama sekali pengaruhnya dekat atau tidak. Kemampuan. Makanya banyak orang sering mengkriminalisasi saya terhadap sesuatu. Iya. Kalau ada orang, tapi orang dekat saya kalau juga berhasil, bukan juga karena saya. Iya. Memang karena dirinya. Jadi itu improvement ya Pak ya? Iya. Ini murni mereka punya. Murni mereka. Jadi jangan disangka lagi gara-gara saya, kasihan orang. Oke baik. Iya. Jadi karena Begitu orang menyaksikan ini orang tahu gitu bahwa Oh ternyata iya. juga Oh iya. hasil kerja keras mereka sendiri. Oh iya. Saya kadang-kadang dia coba lihat sekarang kondisi sekarang. Iya. Ada yang tidak lulus dia mengamuk semua padahal orang dekat saya. Oke. Mestinya itu orang melihat bahwa orang dekat saya pun tidak lulus, walaupun dia marah ya mau dia apa? Oke. Karena saya berusaha fair. Dengan orang dekat saja Anda berani berseberangan. Artinya Anda akan lebih berani berseberangan dengan orang-orang di luar sana, apalagi mereka yang lebih powerful demi membela. Oh iya, kalau saya membela kebenaran itu kan namanya kebenaran. Kebenaran lulus tidak lulus itu kan kebenaran. Jadi kita harus teguh dengan itu. Oke. Kalau kita model toleran, waduh, itu namanya jadi rejim kita nanti. Semua orang kita, semua di mana-mana. Saya banyak dimarahi sama tim saya juga. Kenapa ada tim lain kemarin dulu yang paling patotuai tetap masuk? Ya itulah karena dia lulus. Oke, baik Pak. Tapi dia dulu celah-celah Pak. Ya memang dulu, sampai sekarang nggak bisa kerja. Kecuali akhlaknya kurang bagus dalam mana, saya pasti. Tapi kalau dia bisa berubah, kenapa tidak? Iya. Ya, jadi saya dimarahi juga sama banyak tim. Kita ini sudah tiap malam apa semua yang mau dihak. Jadi gitu artinya kita harus fair. Lain itu perjuangan masa lalu, lain perjuangan ini ada grade-nya, Iya. ada syaratnya. Seperti itu. Dan orang-orang yang memang layak kemudian berada di situ Iya, Pak ya. betul. Baik Pak Dhani, kita masih akan melanjutkan perbincangan salah satu masterpiece Anda yaitu program F8, Iya. event F8 yang saat ini juga masih digelar saat kita melaksanakan podcast ini. Kita akan bahas sedikit mengenai hal tersebut. Baik. Pemirsa tetaplah bersama kami di VIP of Indonesia.
Anda kembali bersama kami di VIP of Indonesia, masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto. Kita berbicara tentang F8. Ini salah satu bisa kita katakan ikon Dhani Pomanto, ikon Kota Makassar. Menyebut F8 orang akan ingat dua itu, Pak. Siap. Nah, ini adalah terobosan baru atau hal yang baru untuk F8 setelah 2 tahun pandemi. Apa yang berbeda, Pak, kali ini? Yang berbeda banyak, tempatnya berbeda, konsepnya berbeda, dan ramuan budayanya itu berbeda. Ada yang sama, ya karena tetap FF-nya itu, F-nya itu tetap kita konsis di situ, tetapi variabelnya itu kita coba lebih ikut trending. Nah, misalnya, kenapa saya ambil gerakan Angaruk yang memukul ke bawah, itu kita terinspirasi film Thor misalnya. Jadi selalu ada tren. Dulu pernah film La La Land, Game of Thrones. Jadi kita selalu connect dengan selera global. Nah, kenapa orang tiba-tiba, kenapa kayak dia kenal ini konsep global, tapi kita ramuannya dengan tradisional. Tetap ada unsur budaya lokal. Ya, misalnya kita badik, ya karena kita suasana badik. Jadi ada 3 sebenarnya filosofi. Pinisi, badik, dan warna merah. Semuanya itu tentang keberanian. Kita bicara tentang energi, tentang keberanian. Energi recover atau energi pemulihan itu harus berani. Kita berani menghadapi kesulitan secara bersama-sama, kata kuncinya. Nah, maka saya mengambil sebuah sequel sejarah. Namanya Sejarah De Mangale. Siapa itu De Mangale? Kakek buyutnya Napoleon Bonaparte. Oke, baik. Bukan kami yang tulis, tapi Bernard Dollens menulis dalam sebuah buku yang namanya Jejak-Jejak Orang Makassar dan Orang Prancis. Ya, banyak orang tidak tahu cerita ini. Ini sebuah sejarah yang luar biasa. Dan itu dituangkan di F8 kali ini juga. F8 karena kami komit dan konsis dengan namanya fine art. Fine art itu sejarah, tulisan sejarah, dan fiksi juga ada fiksi kan. Fiction writers bukan fine art, fiction writers. Ada cerita fiksi, ada cerita sejarah, fakta. Nah, fakta ini kita angkat menjadi dramaturgi. Berarti sudah masuk folk dia. Nah, makanya 8F itu penuh jadi filosofis full dia. Kita angkat, kita ambil filmnya, masuk lagi film, kita ambil sequel pembukaannya, jadi seluruh 8F itu berjalan seperti itu. Berbicara F8 memang selalu menarik sih, Pak. Pembukaannya saja selalu spektakuler. Tidak ada yang tidak mengetahui soal F8 itu pasti selalu spektakuler begitu, Pak. Nah, kemudian kita bicara tentang isu di sekitar F8 yang selalu mengemuka. Salah satunya kemudian ada yang mengatakan anggarannya dari mana? Bisa gede-gedean gini acaranya. Tapi kan kita juga bisa tahu dan paham bahwa ide Bapak memang selalu spektakuler. Mewujudkannya dengan anggaran apa ini, Pak? Bagaimana? Ya, memang ini berita buruk dan saya kira kepada para haters ini. Jadi inilah sejarah awal. Kita juga melihat banyak kekurangan setelah 4 tahun sebelumnya. Maka kami menswastakan ini. Namanya PT Festival 8 Indonesia. Sekaligus kita patenkan. Kita patenkan pemiliknya di situ. Ya, walaupun itu paten saya serahkan ke PT ini. Jadi dia cari uang sendiri. Nah, pasti ada pertanyaan, kok banyak pegawai-pegawai di situ ikut dinas-dinas? Benar. Itu karena kita pemilik kota ini, kita ada tamu, kita perbaiki taman, kita kasih atur lalu lintas. Itu kan bukan urusannya PT F8 itu. Kita kasih bagus lampunya, kita pasangi bendera. Itu tentang diplomatik, bukan urusannya dia. Yang mengurus dari negara ke negara, terus dari provinsi ke provinsi, dari kota, bukan urusannya dia. Jadi kalau dia lihat sibuk semua banyak, itu bukan karena F8-nya, tetapi kita sebagai tuan rumahnya. Ya, jadi banyak orang, ya namanya juga saya ini dalam sebuah garis politik, ya ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi saya bersyukur orang-orang ini memberi kita sebuah peringatan tentang sebuah kehati-hatian. Kita ambil positifnya aja lah. Di 1000 bullying ke saya selalu bilang pasti ada satu yang baik. Dan kita harus belajar dari bullying itu. Ya, kita bagian dari kritik atau evaluasi. Oh iya, karena
saya sendiri tidak tahu kekurangan saya apa, tapi para haters ahli kekurangan saya kan membuat saya, kalau saya mau cari kekurangan saya kontak saya para haters, apa kekurangan dia lebih ahli. Mbak tinggal buka media. Iya, lebih mudah sosial. Oh, ini kekurangan saya, ini kekurangan saya. Jadi Baik. dia ada gunanya juga. Jadi saya terima kasih justru. Tapi memang luar biasa, artinya memang berarti F8 ini menarik perhatian sekali Pak. Iya. Selain sosok Bapak sendiri, Siap. dan F8 banyak menjadi pantauan masyarakat. Iya. Artinya kemudian anggaran-anggaran yang dikeluarkan tahun ini memang murni adalah swasta. Dan coba lihat, Iya. kita mulai berani mengendari dengan buat tiket. Itu tidak gampang. Itu kita anak-anak itu ragu, bisa tidak. Harus mulai, walaupun jadi harus mulai. Oke. Nah, kehadiran F8 Iya. ini Pak sendiri, kalau kita bicara, karena kan sebenarnya ini memberikan kontribusi bagus juga untuk Pemkot. Oh, dia bayar. Mantap, Semua sesuai aturan. Baik. Ini pelataran, ini dia bayar loh. Walaupun saya kasih diskon, tapi diskonnya tidak banyak. Jadi berkontribusi. Jadi ya kasihan juga ini haters ini kalau dia tuduh begitu, justru dia yang memberi kontribusi kepada pemerintah kota. Iya, oke. Sesuai aturan, per meter bujur sangkar, bisa periksa, bisa diaudit. Padahal tahun-tahun sebelumnya. Oh enggak, gratis. Ini membayar mereka. Oke. Kalau Ya. pemerintah Kota Makassar sendiri, apa sih harapannya dari adanya pagelaran besar seperti F8? Jadi kita ini lagi susah, masyarakat Makassar dan dunia, bukan Makassar yang susah, bukan Indonesia yang susah, seluruh dunia. Saya ini baru keliling-keliling dunia. Saya melihat kesusahan Amerika saja. Itu begitu banyak homeless, banyak orang depresi. Saya datang dari Australia, ya masih mending lah usah dibanding Amerika. Ya saya dengar di Turki, di Eropa, saya baru dapat WhatsApp teman-teman saya di sana. Itu lagi susah sekali. Di sana energi susah, energi batu bara yang tadinya dia tidak pakai, sekarang dia pakai. Padahal itu energi yang secara high carbon kan. Nah, kita di sini seperti itu. Nah, maka dengan itu kita berharap F8 paling tidak menjadi relaksasi masyarakat secara sosial. Kedua, menjadi kebangkitan ekonomi mereka. Coba lihat itu. Makanya saya ditanya sama adalah teman-teman media memang lebih banyak negatifnya. Ya jangan tanya saya, kalau saya tanya saya nanti subjektif. Tanya semua teman-teman yang kaki lima, yang teman-teman UMKM. Itu kayak lebarannya mereka kok. Jadi ada kebangkitan ini. Yang ketiga, image ini yang penting. Jangan kita hanya menjadi kota yang penuh kekerasan dalam tanda kutip. Tapi kota festival ini, kota yang mengundang orang lain. Kalau kota penuh kekerasan, menolak orang lain, beda kan? Iya. Jadi sekarang sudah ada dua kutub. Ya. Kutub yang pandangan orang selama ini, salah satu saya bentuk F8 itu. Untuk menyeimbangkan. Menyeimbangkan itu, akhirnya jadi kota demonstrasi, menjadi kota inovasi, kota festival, kan begitu. Apalagi kita tahu isu yang sedang mengemuka saat ini cukup memancing juga masyarakat atau mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa, tapi karena ada harapan, Ya. redam. Sama, jadi beritanya sama. Jadi berita baik dan berita yang tegang-tegang itu kan seimbang. Itu city branding itu halnya. Jadi orang kan juga bingung juga. Kan orang bingung sekarang. Ya. Demonstrasi begitu besar, tapi F8 juga besar. Berarti masyarakat oke dong. Tinggal pilih yang mana. Ya, pilih yang mana? Mau Oke bikin dong. ribut Ya. di jalan atau meninggal. Bukan masalahnya, orang kan pasti heran. Ya. Bagaimana masyarakat Makassar begitu ramai, padahal kalau di televisi juga ramai juga orang demonstrasi. Tapi orang ramai, justru ada apa dengan kota ini yang begitu dua hal yang berbeda. Iya. Berarti kota ini adalah kota yang penuh adaptif, Ya, penuh adaptasi adaptasi sosial, adaptasi kondisi. Bisa dilihat. Iya, betul. Ini bukti bahwa masyarakat. Lihat itu semua panggung-panggung rame, semua mulai panggung besar sama panggung terkecil juga rame semua. Oke, baik. Ya. Makanan itu refill berapa kali? Iya. Baik. Jadi banyak sebenarnya harapan masyarakat untuk F8 ini, dan banyak masyarakat yang antusias justru. Iya. Oke, baik Pak Dhani. Sekian tentang F8, kita masih akan lanjut tentang Anda di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di VIP of Indonesia.
Anda kembali bersama kami di VIP of Indonesia. Kita masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto. Dan di segmen ini kita kembali mengulik tentang sosok beliau yang lebih privasi tentunya. Berbicara tentang Bapak Dani Pomanto tidak lepas dari orang tua Bapak tentunya. Sosok Buluku Pomanto dan Aisyah Abdul Razak dalam hidup Anda. Seberapa berarti mereka, Pak? Oh, jadi justru apa yang saya capai sekarang itu karena mereka, bukan karena saya. Kalau mau dilihat karena saya mau lihat anak-anak saya bagaimana. Makanya filosofi inilah kenapa lahir sebuah program namanya Jagai Anakta. Ayah ibu saya berhasil menjaga anaknya, yaitu namanya Dani Pomanto. Mendoakan, mensekolahkan, kasih makan, kasih akhlak, kemudian menjaga dengan tahajudnya, ya, kemudian hasilnya bisa dilihat walaupun sudah lama meninggal. Saya sudah lama yatim piatu, tapi dia lihat hasilnya, dan bukan karena saya, karena orang tua saya. Kalau karena saya, anak saya. Jadi saya sendiri belum berhasil. Kondisi sekarang, cara saya berpikir, cara saya memandang orang, cara saya bergaul, itu orang tua saya. Jadi orang tua itu segalanya, dan ini yang saya selalu wanti-wanti, dan program Jagai Anakta ini adalah pertama memperbaiki paradigma kita tentang kesuksesan. Orang menganggap kalau kesuksesan, saya sebagai wali kota, karena Dani Pomanto itu punya ide. Oh, karena orang tua saya. Jadi mereka lah yang menanamkan cara berpikir. Contoh, saya ingat betul. Nah, saya kan di lorong sempit, kumuh. Jangan engkau berpikir sesempit lorongmu. Karena berpikir itu tidak ada batasnya. Jadi kita ditanamkan, kalau ayah saya selalu menanamkan bagaimana pentingnya orang lain untuk kita. Ibu saya seorang pemberani yang menanamkan pentingnya kita untuk orang lain. Jadi ini dua-dua. Itu sangat seimbang. Oh, seimbang. Ibu saya itu pemberani, dia lebih berani daripada ayah saya. Apa Pak yang salah satu yang kemudian sangat khas dengan ibu? Kalau ibu itu pokoknya keluar kau nak, pokoknya kau berjuang apa semua. Kalau jadi kemudian yang paling menarik adalah ayah saya itu menjaga kemerdekaan saya berpikir, ini mendidik. Contoh, saya umur 5 tahun membuat rumah di atas pohon. Saya tidak dilarang sama ayah saya. Bukan masalah bikin rumah di atas pohon, saya tidur di atas pohon. Tapi ayah saya menjaga di bawah, tidak tidur untuk menjaga saya tidak jatuh di atas pohon, hanya untuk menjaga saya merdeka, cara berpikir saya merdeka. Dia duduk di bawah, saya tidur di atas pohon, umur 5 tahun. Coba kita bayangkan anak kita kalau 5 tahun tidur di atas pohon, kalau kita tidak khawatir minta ampun. Iya. Hanya untuk menjaga cara berpikir saya merdeka. Kemudian umur 7 tahun saya bikin rumah di bawah tanah. Saya gali tanah, saya bikin rumah, saya timbun. Anak kecil ini kan masih kecil, 7 tahun. Saya timbun tanah. Kayak saya terinspirasi dengan apa Superman apa semua. Saya tinggal, siapa tahu patah kan langsung terkubur saya kan. Betul. Ayah saya duduk dari saya mulai tidur sampai saya bangun, dia tidak tidur, hanya menjaga saya memuaskan cara berpikir saya. Itu mahal sekali. Karena itulah yang menjadikan. Iya. Sekarang jadi saya yang paling saya anggap karunia Allah yang saya miliki sekarang, saya punya kebebasan berpikir. Jadi karena saya dididik dari awal, jadi orang tua saya, bukan kita. Betul. Makanya orang tua saya itu suksesnya itu menjagai anaknya. Dia punya cita-cita, saya punya saudara 4. Yang paling menarik, semua kita ini, kita satu grup keluarga sama anak-anak, kemenakan semua, selalu mendoakan kedua orang tua kita. Kalau kita reuni, ingat mama sama papa, selalu kita doakan, selalu didoakan. Pertanyaannya, anak-anak kita doakan kita enggak? Berarti sukses betul semuanya orang tua. Bagaimana kita menanam? Dan betul-betul saya berempat ini, bertiga engineer, 1 akuntan. Saya, kemudian yang kedua ini adik saya yang di Inggris, ya udah saya punya kemenakan sudah di semua teknik ini kemenakan saya nih. Yang ketiga di oil and gas, yang keempat di BPK. Semua. Dan kami orang punya kemampuan terbatas. Jadi saya dididik bagaimana fight. Saya itu membiayai adik saya yang kedua sampai kerja. Begitu kerja ini berdua mendidik anak adik ketiga. Nah, yang paling
menarik adik keempat ini, panen dia karena 1, 2, 3 biayain. Kita saling menolong. Sampai sekarang kita baku sayang. Oke. Dan tidak gampang itu kasih baku sayang seluruh keluarga sampai sekarang. Itu yang dilakukan. Saya sering dimarahi saya punya adik. Keadaan jam begitu, apa semua. Tapi saya terima. Tapi itu pendidikan orang tua yang luar biasa. Orang tua saya lah sosok sukses menjagai anak. Jadi ibu dari yourself, dari Ya. bapak free your mind gitu. Iya Pak. betul. Oke, baik. Itu orang tua Anda. Bagaimana dengan sosok Indira Yusuf Ismail sendiri, Pak? Nah, kalau istri ini bukan sekadar istri lagi Bu Indira. Istri ini Ibu Indira ini sudah jadi teman seperjuangan. Saya dengan Ibu Indira itu beda tingkat ekonomi. Semua anak lorong yang pergi melamar orang yang tinggal di Bau Masepe, sekarang rumahnya. Iya. Tapi karena kita anak lorong ini ya sangat confidence, diterima lamarannya, dan saya bilang sama Indira, saya tidak mau tinggal di rumahmu. Karena kau istriku, kau harus tinggal di rumahku. Ikut dengan bapak. Oke. Ikut sama suami. Dan dia mau ikut. Saya tinggallah di bawah, di rumah saya di lorong itu di bawah atap. Bukan ruangan juga, di bawah atap. Harta saya pertama itu dos rokok. Yang bapak jadikan lemari. Yang jadikan jadi itu kalau Ibu Indira itu kan bagus dia punya lipat-lipat. Dia setrika bagus, rapi lah ya. Oh. Pak jadi harta saya pertama 1 tahun setelah kawin Ibu Indira adalah kotak dos dari sebuah merek rokok. Ya. Baru kemudian saya ingat betul itu. Tahun kedua saya sudah beli, ada tuh yang kalau orang jual-jual tanpa gantungan yang begini bulat baru begini-begini tuh hanger itu. Iya. Itu harta saya yang kedua. Harta yang saya ketiga baru dapat bisa beli lemari. Jadi kita berjuang bersama-sama. Anda memang partner dalam berdiskusi. Benar. Tanpa seorang Indira tidak akan jadi. Dan pemerintah wali kota Makassar. Itu rezekinya istri itu. Baik, Masya Allah. Baik, Pak Dhani, kita berbicara tentang Anda dikenal sebagai pemimpin tangguh, kemudian juga pemimpin petarung, tapi bercerita tadi istri, orang tua, ini ada cerita juga tentang anak Anda sendiri minta kemudian Anda mengantar dia ke depan pintu saat bersekolah, saking jadi ada kemudian sudah tidak sempat mengantar mereka begitu. Ya, jadi memang seperti yang paling adalah kalau pada saat saya tinggal di sini, anak saya masih SD SMP, dia tidak mau turun dari mobil, dia tidur kalau tidak digendong sama saya. Jadi saya datang dari kantor, saya gendong. Ini kan sudah garis-garis semua, saya gendong naik ke atas. Memang sengaja dia tidur di mobil. Jadi sampai berapa jam pun saya tidak datang, dia tidak mau masuk di rumah. Begitu manjanya anak-anak sama saya. Jadi anak-anak dekat. Nah sekarang dia sudah dia kuliah, dia juga masuk arsitektur. Dia selalu telepon ayah bagaimana. Jadi selalu alhamdulillah anak-anak itu dekat sekali sama saya. Dekat sekali. Saya tadinya berpikir saya punya 3 anak perempuan. Kan orang selalu mau punya anak laki-laki. Sebenarnya saya tadinya kecil hati juga. Ternyata sekarang baru saya rasakan nikmatnya punya anak perempuan. Tapi sosok perempuan ini sebenarnya tidak lepas dari beberapa fase-fase kehidupan Bapak mungkin ya. Kalau kami menyaksikan begitu, Anda juga pernah 2 kali berturut-turut memilih perempuan sebagai wakil Anda. Kemudian juga istri, pasti juga anak-anak Anda. Seberapa berarti sih sosok perempuan dalam hidup Anda ini, Pak? Jadi memang banyak yang dimiliki perempuan tidak dimiliki laki-laki. Dan itu lebih banyak. Kalau laki-laki itu tidak influence rate-nya kepada anak dan istri itu lebih rendah dibandingkan perempuan kepada suami dan anak. Jadi benarlah kata pepatah Islam mengatakan anak laki-laki milik ibunya dan anak perempuan atau anak perempuan milik suaminya. Coba kita lihat itu kata-kata. Kuncinya di ibu. Anak laki-laki milik ibunya. Jadi kalau anak laki-laki misalnya meninggal, yang menentukan itu di mana dikubur ibunya. Tapi kalau anak perempuan itu milik suaminya. Berarti suaminya milik ibunya lagi kan? Jadi ibu itu sangat kuat. Jadi saya bersyukur, saya kalau pergi kemana-mana, 3 anak saya menelpon, ayah sudah makan, ayah harus istirahat,
satu-satu. Waktu ibunya sakit, kebetulan Ibu Indira pernah kena breast cancer. 3 anak-anak inilah yang saya pakai untuk menjadi semacam pemulihannya. Jadi kan harus senang. Jadi saya liburkan anak-anak kalau dia lagi kemo. Jadi satu pegang tasnya, satu pegang obatnya, satu yang gandeng ibunya kemana-mana, apa semua tidur. Saya kasih tidur 3-3 di bawah apa semua sampai selesai pengobatan. Jadi salah satu pengobatan yang paling jitu adalah bagaimana kasih sayang itu, cinta itu obat yang paling besar. Betul-betul. Saya buktikan di istri saya. Menghadirkan support system yang baik. Support system, ya anak-anak itu saya didik itu. Waktu ibunya sakit itu 1 tahun hampir 2 tahun, itu anak-anak yang saya tinggal mensupport saja. Jadi anak-anak datang kalau pas mau kemo, mau sinar, itu anak-anak yang ada. Baik. Pak Dhani, sebagai seorang wali kota Makassar, kemudian apa mimpi Anda yang belum Anda capai? Saya ini kan orang sederhana. Itu tadilah saya punya bahwa dicintai banyak orang, mati masuk surga. Kenapa? Pasti kita mati. Tidak mungkin kita hidup terus. Dicintai orang itu puncaknya pergaulan itu dicintai orang. Orang sayang pada kita. Nah, karena orang sayang kepada kita akhirnya banyak suaranya, itu kan lain soal. Nah, terus dicintai orang itu kan tergantung skalanya. Ya. Kebetulan ini skala kota. Ya, jadi ya kita kalau misalnya Allah takdirkan kita yang banyak cintai kita skala yang lebih besar, ya kita serahkan sama Allah. Berarti kalau Bapak insya Allah kita panjang umur nanti, amin ini ya Pak ya. Berarti Bapak punya target apa lagi nih? Saya tidak punya target. Sebenarnya tidak ada target. Cuma saya jadi follow bagus dalam kata-katanya ya. Bukan insting, bukan jadi ya kalau saya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kalau kemudian kedua, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi banyak orang. Ini Al-Qur'an. Jadi kalau dianggap ini masih kurang yang lebih manfaat, terus Allah tadi kan lebih banyak, saya kan urusan saya cuma berusaha saja. Iya. Jadi kita selalu nothing tulus. Karena kebahagiaan itu kan di situ. Iya. Saya dikasih uang 1.000, saya sudah puas, bahagia dong saya. Ya, saya dikasih uang 1 miliar, tapi saya tidak puas, tidak bahagia. Jadi bahagia itu tidak bisa dibeli. Tergantung ekspektasi kita, bagaimana kita mengaturnya. Makanya saya itu cari itu kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Dicintai banyak orang. Orang tanya kepada saya, kenapa sih kembali lagi jadi wali kota, fight dengan begitu krusialnya itu perjalanan politik? Saya bilang ada satu hal yang saya rindu. Apa Pak? Melihat matanya rakyat dan memegang, eye catching dengan memegang dan mendengarkan rakyat. Itulah itu yang tidak ada. Jadi makanya saya biasa itu eye catching, jadi menemui rakyat dan kita saling ya touchingnya. Touching heart. Ya, kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak Dhani Pomanto. Sungguh suatu kehormatan Bapak bisa hadir di podcast kami dan kami ingin menghadirkan apa yang berbeda dari seorang Dhani Pomanto. Biarkan masyarakat yang menilai, biarkan masyarakat yang memilih mencintai Anda, mendukung Anda, atau kemudian berseberangan dengan Anda. Terima kasih Pak Dhani. Dan pemirsa, demikianlah sajian podcast kami untuk hari ini di VIP of Indonesia. Jangan lewatkan sejumlah episode yang kami tayangkan untuk Anda di YouTube kami di VIP of Indonesia dan juga di indonesia.id. Sampai jumpa.